Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Afiatur Rahma dengan NIM 2008102057. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa dalam mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Dimulai dari pembahasan yang pertama, yakni pemerolehan bahasa merupakan sebuah hal yang sangat menakjubkan, terlebih dalam proses pemerolehan bahasa pertama yang dimiliki oleh seorang anak tanpa ada pembelajaran khusus mengenai bahasa tersebut kepada mereka. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Syair 2003 halaman 167 bahwa pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa dari ibunya. Bahasa Indonesia, kata pemerolehan tidak sama dengan kata perolehan. Kata pemerolehan mengacu kepada proses, sedangkan perolehan mengacu kepada hasil. Bahasa yang didapat atau dapat diperoleh, yakni bahasa pertama yang pertama kali didengar sejak lahir, yang biasa kita sebut dengan bahasa ibu. Baik teman-teman, konsep tentang pemerolehan bahasa relatif jauh lebih muda usianya dibandingkan dengan pembelajaran bahasa. Ada dua teori tentang pemerolehan bahasa, yaitu yang pertama teori aliran behaviorisme, yakni menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak-anak melalui penambahan sedikit demi sedikit. Jadi, seolah-olah pemerolehan bahasa itu bersifat linear atau garis lurus. Makin hari semakin bertambah juga sampai akhirnya lengkap seperti bahasa orang dewasa. Jadi, aliran behaviorisme ini dari lingkungan ya, kebiasaan. Jadi, semakin hari ia biasa mendengar bahasa-bahasa dari orang tuanya atau orang keluarganya, yakni ia semakin memiliki kosakata yang banyak. Yang kedua, yakni teori aliran rasionalisme. Dinyatakan bahwa perkembangan bahasa anak itu mengikuti suatu pola perkembangan tertentu. Jadi ketika bahasa ibunya berkembang, maka bahasa ia pun semakin berkembang pula. Baik teman-teman, yang sekarang kita melanjut ke pembahasan pembelajaran bahasa. Pembelajaran merupakan suatu sistem, artinya pembelajaran merupakan satu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling menunjang. Yakni menurut Suwarno menyatakan bahwa pembelajaran merupakan usaha yang disadari untuk menguasai kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, pembelajaran ini biasanya disetting dengan keadaan yang formal, sistem yang formal, yakni misalnya pembelajaran bahasa dalam kelas. Namun demikian, belajar bahasa secara formal tidak harus dilakukan di dalam ruangan. Tentunya tidak hanya di dalam ruangan saja, proses kegiatan belajar dimanapun, asalkan proses belajar itu diarahkan pada penguasaan kaidah kebahasaan secara disadari, maka proses itu disebut dengan pembelajaran. Yang di dalam pembelajaran tersebut terdapat siswa, guru, pembahasan, materi yang dapat menuju kepada kesuksesan siswa dalam berbahasa, yaitu dinamakan sebagai pembelajaran bahasa. Baiklah teman-teman, mari kita lanjut ke pembahasan kompetensi bahasa. Kompetensi atau competence adalah kapasitas kreatif dari pemakaian bahasa. Kompetensi adalah kemampuan intuitif yang dipunyai oleh setiap individu mengenai bahasa ibunya. Intuisi ini tidak begitu saja muncul, melainkan dikembangkan oleh seseorang yang sejalan dengan pertumbuhannya. Nah, kemudian kompetensi ini merupakan bentuk kata benda dari kata sifat, yakni kompeten yang berarti cakap atau bagus. Ya, teman-teman dapat dimengerti bahwa kompetensi ini kecakapan dalam berbahasa. Kemudian teman-teman,
Kompetensi ini akan dimanfaatkan dalam pelaksanaan bahasa atau performansi, yaitu bertutur atau pemahaman akan tuturan dalam pelaksanaan bahasa. Jadi, teman-teman, kompetensi bahasa adalah kemampuan seseorang dalam menguasai keterampilan bahasa untuk berkomunikasi. Seseorang yang memiliki kompetensi bahasa adalah orang yang memiliki kemampuan dalam berbahasa. Kemampuan berbahasa adalah kecakapan seseorang menggunakan bahasa atau kefasihan seseorang dalam menggunakan bahasa yang memadai dilihat dari sistem bahasanya. Dalam kompetensi bahasa, seseorang harus memiliki keterampilan 4 pokok keterampilan, yakni yang pertama menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang performansi bahasa. Performansi adalah penggunaan bahasa secara aktual yang meliputi mendengarkan, berbicara, berpikir, dan menulis. Performa adalah sesuatu yang dihasilkan oleh kompetensi. Selain itu, faktor-faktor lain seperti motivasi untuk berbicara, ingatan, dan faktor-faktor psikologi lainnya ikut terlibat dalam performansi bahasa ini. Performansi bahasa ini dihasilkan dari kompetensi dalam berbahasa. Ketika kita sudah berkompeten atau mempunyai kecakapan dalam berbahasa, maka kita dapat performansi atau dapat menampilkan bahasa dengan yang baik pula. Mungkin teman-teman cukup sekian pembahasan dan penjelasan yang dapat saya paparkan mengenai pemerolehan dan pembelajaran serta kompetensi dan performansi bahasa dalam mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.